Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang akuntansi komparatif Eropa. Anggota kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Nurinda Aulia Hidayat, kemudian ada Alif Saleha Dewi Rahma, Ana Triseptiani, Evelyn Safina, Firza Nazira Rosmeliana, Hisni Mardiani, dan Milenia Febrianti Nena. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang akuntansi komparatif Eropa. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan akuntansi komparatif itu? Akuntansi komparatif adalah akuntansi untuk transaksi internasional, perbandingan prinsip akuntansi antar negara yang berbeda, dan harmonisasi berbagai standar akuntansi dalam bidang kewenangan pajak, auditing, dan bidang akuntansi lainnya. Nah, upaya harmonisasi akuntansi menjadi pesat pada dasawarsa 1990-an. Nah, sesuai dengan berkembangnya globalisasi bisnis internasional dan pasar surat berharga, serta meningkatnya pencantuman saham oleh banyak perusahaan. Standar yang terharmonisasi bersifat kompatibel sehingga tidak mengandung pertentangan. Beragam perbedaan utama dalam persyaratan dan pembuatan laporan keuangan di seluruh dunia serta meningkatnya kebutuhan pengguna laporan keuangan untuk membandingkan atau meng-compare informasi dari perusahaan-perusahaan di dunia merupakan kekuatan pendorong bagi perusahaan di dunia, yang dimana kekuatan ini merupakan pendorong bagi gerakan harmonisasi akuntansi. Nah, akuntansi komparatif ini merupakan akuntansi internasional sebagai akuntansi untuk transaksi antar negara, perbandingan prinsip-prinsip akuntansi di negara-negara yang berlainan, dan harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia. Selanjutnya ialah di sini kita akan membahas akuntansi komparatif fokus pada 5 anggota Uni Eropa, yaitu ada Republik Ceko, Prancis, Jerman, Belanda, dan Inggris. Nah, kenapa sih 5 anggota Uni Eropa ini menjadi fokus dalam pembahasan kita kali ini? Nah, yang pertama, Prancis, Jerman, dan Belanda itu merupakan anggota asli di Masyarakat Ekonomi Eropa atau European Economic Community, yang dimana didirikan pada tahun 1957. Lalu, Inggris bergabung pada tahun 1973. Nah, keempat negara tersebut adalah beberapa pendiri International Accounting Standard Committee atau lebih dikenal dengan International Accounting Standard Board atau IASB. Nah, keempat negara ini memiliki ekonomi yang sangat maju dan merupakan rumah bagi banyak perusahaan multinasional terbesar di dunia. Yang kedua, Republik Ceko itu merupakan negara yang perekonomiannya terbilang berkembang. Nah, pada tahun 1989, blok Soviet terpecah. Negara ini berubah dari ekonomi terencana menjadi ekonomi pasar. Akuntansi di Republik Ceko telah berganti arah beberapa kali seiring dengan sejarah politik negaranya. Akuntansi diarahkan ke gaya barat dengan prinsip-prinsip European Union Directives. Sesuai dengan ini, laporan keuangan harus bersifat komparatif yang terdiri atas neraca, kemudian laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, Republik Ceko ini bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2004. Selanjutnya, ada beberapa pengamatan tentang standar akuntansi dan praktek. Nah, apa sih yang dimaksud dengan standar akuntansi itu? Standar akuntansi adalah peraturan atau aturan, seringkali termasuk undang-undang, yang mengatur penyusunan laporan keuangan. Nah, standar akuntansi ini merupakan regulasi atau peraturan yang mengatur pengolahan laporan keuangan. Susunan standar merupakan proses perumusan dari standar akuntansi. Jadi, standar akuntansi merupakan hasil dari susunan standar. Nah, susunan standar akuntansi biasanya menggabungkan kombinasi dari kelompok-kelompok sektor umum atau publik dan sektor swasta. Jadi, ada 2 sektor nih. Nah, sektor swasta itu meliputi profesi akuntansi dan kelompok-kelompok yang dipengaruhi oleh proses pelaporan keuangan seperti pengguna dan penyusun laporan keuangan dan karyawan. Kemudian sektor umum atau publik meliputi perwakilan-perwakilan seperti petugas pajak, kemudian ada perwakilan pemerintah yang bertanggung jawab atau hukum komersial dan komisi sekuritas. Nah, hubungan antara standar akuntansi dan praktik akuntansi ini sangat rumit dan tidak selalu bergerak dalam gerakan satu arah. Nah, maka dari itu,
pasti ada aja penyimpangan dari standar yang disyaratkan. Nah, di sini ada 3 alasan penyimpangan dari standar yang disyaratkan. Yang pertama itu, hukuman atas ketidakpatuhan dengan ketentuan akuntansi resmi itu cenderung lemah. Nah, karena kita tahu ada beberapa negara di mana standar itu hanya berlaku untuk laporan keuangan perusahaan secara tersendiri dan bukan untuk laporan konsolidasi. Nah, yang kedua itu ada secara sukarela, perusahaan boleh melaporkan informasi lebih banyak daripada yang diharuskan. Nah, karena banyak perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan dana, maka secara sukarela mereka banyak yang memberikan informasi di luar apa yang diperlukan dalam menanggapi permintaan akan informasi oleh investor maupun pihak lainnya. Nah, jika permintaan akan informasi semacam itu cukup kuat, maka sebenarnya standar itu dapat diubah untuk mengamanatkan pengungkapan yang sebelumnya bersifat sukarela. Kemudian yang terakhir ialah beberapa negara mengizinkan perusahaan untuk keluar dari standar akuntansi jika hal itu akan lebih mewakili hasil operasi dan posisi keuangan. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan akuntansi antara satu negara dengan negara lainnya, seperti asumsi, kemudian praktik dan standar, reporting, legal system, political system, tax, culture, dan lain-lain. Nah, maka standar akuntansi itu harus disesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap perusahaan masing-masing. Oke, lanjut. Nah, karena banyak perbedaan, maka dari itu diperlukan pemahaman akuntansi internasional untuk menyatukan GAAP setiap negara yang berbeda. Nah, untuk menyatukan standar akuntansi tersebut dapat dengan menggunakan IFRS atau International Financial Reporting Standard. Nah, patokannya itu ada 9. Yang pertama, semua kombinasi bisnis dianggap pembelanjaan. Yang kedua, goodwill diuji setiap tahun untuk memeriksa penurunan nilainya. Dan jika negatif, harus segera diakui dalam pendapatan. Nah, goodwill itu adalah perbedaan antara nilai wajar dari pertimbangan yang diberikan dan nilai wajar dari aset, liabilitas, dan liabilitas kontingensi anak perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada penanaman modal dalam perusahaan gabungan dengan metode ekuitas. Yang keempat, translasi laporan keuangan dari operasi asing didasarkan pada konsep mata uang fungsional. Nah, mata uang fungsional ini adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer, tempat entitas asing beroperasi. Ini bisa berupa mata uang yang sama digunakan oleh perusahaan induk untuk menyajikan laporan keuangannya atau mata uang asing yang berbeda. Nah, jika entitas asing memiliki mata uang fungsional yang berbeda dengan mata uang pelaporan perusahaan induk, maka laporan keuangan dijabarkan dengan menggunakan metode kurs saat ini dengan hasil penyesuaian terjemahan yang termasuk ke dalam ekuitas pemegang saham. Jika entitas asing memiliki mata uang fungsional yang sama dengan mata uang pelaporan perusahaan induk, maka laporan keuangan diterjemahkan pada tingkat akhir tahun untuk item moneter dan nilai tukar tanggal transaksi untuk barang-barang non-moneter menggunakan biaya historis. Kemudian, nilai tukar tanggal penilaian itu untuk item non-moneter dicatat pada nilai wajar. Nah, jika entitas asing memiliki mata uang fungsional ekonomi yang hyperinflasi, laporan keuangannya disajikan kembali untuk efek inflasi, kemudian diterjemahkan menggunakan metode kurs saat ini. Kemudian yang kelima, aset dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar. Yang keenam, depresiasi dibebankan secara sistematis atas umur penggunaan aset. Yang ketujuh, persediaan dinilai secara FIFO atau beban rata-rata sesuai menurut IFRS. Yang kedelapan, pinjaman keuangan dikapitalisasi dan diamortisasi, sementara pinjaman operasional dibebankan pada dasar sistematis. Yang kesembilan, pajak-pajak yang ditangguhkan dibayar penuh. Pajak tangguhan ini disajikan secara penuh dengan menggunakan metode liabilitas untuk perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dan basis pajaknya. Laporan keuangan IFRS itu terdiri dari 5, yaitu ada laporan posisi keuangan konsolidasian, kemudian ada laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan penjelasan.
Nah, selanjutnya itu ada persyaratan IFRS. Nah, di sini ada dua jenis, yaitu perusahaan terdaftar dan perusahaan tidak terdaftar. Nah, terdaftar ini maksudnya adalah saham perusahaan itu sudah terdaftar di Bursa Efek atau di Stock Exchange. Nah, yang pertama itu ada perusahaan terdaftar laporan keuangan gabungan. Nah, kelima negara ini dimulai dari Republik Ceko, Prancis, Jerman, Belanda, dan Inggris diharuskan untuk menggunakan standar IFRS. Nah, yang kedua itu ada perusahaan terdaftar dengan laporan keuangan perusahaan pribadi. Nah, yang diharuskan itu hanya Republik Ceko. Untuk Prancis itu dilarang. Kenapa? Karena laporan keuangan perusahaan tertutup di Prancis itu harus disusun dengan menggunakan persyaratan akuntansi setempat, karena laporan-laporan ini merupakan dasar untuk pajak dan dividen. Kemudian untuk Jerman itu dibolehkan, tetapi hanya untuk tujuan informasional seperti untuk pajak dan dividen. Kemudian Belanda itu dibolehkan dan Inggris juga dibolehkan. Yang ketiga itu ada perusahaan tidak terdaftar laporan keuangan gabungan. Nah, untuk Republik Ceko itu dibolehkan untuk menggunakan IFRS, Prancis dibolehkan, kemudian Jerman, Belanda, dan Inggris juga diperbolehkan untuk menggunakan IFRS. Yang terakhir, ada perusahaan tidak terdaftar dengan laporan keuangan perusahaan pribadi. Nah, untuk Republik Ceko itu dia dilarang. Kenapa? Karena IFRS itu tidak diperbolehkan dalam laporan keuangan perusahaan pribadi yang tidak terdaftar seperti di Ceko, karena dianggap bahwa IFRS bisa terlalu rumit dan memakan biaya untuk perusahaan-perusahaan pribadi yang kecil ini. Nah, untuk Prancis sama seperti Ceko juga dilarang. Kemudian untuk Jerman diperbolehkan tetapi hanya untuk tujuan informasional seperti untuk pelaporan pajak maupun dividen. Kemudian untuk Belanda dan Inggris diperbolehkan. Nah, mungkin itu saja. Sekian dari saya, Nur Indah Aulia Hidayat. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isni Martiani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2. Nah, akuntansi dari Prancis ini merupakan pendukung utama penyeragaman akuntansi nasional di dunia. Kementerian Ekonomi Nasional menyetujui Plan Comptable General atau Kode Akuntansi Nasional yang resmi pertama kali pada bulan September 1947. Nah, pada tahun 1986, rencana tersebut diperluas untuk melaksanakan ketentuan dalam Direktif ke-7 UE terhadap laporan keuangan konsolidasi dan revisi lebih lanjut pada tahun 1999. Plan Comptable General ini berisi di antaranya yaitu pertama, tujuan dan prinsip akuntansi serta pelaporan keuangan. Kedua, definisi aktiva, kewajiban, ekuitas pemegang saham, pendapatan dan beban. Ketiga, aturan pengakuan dan penilaian. Keempat, daftar akun standar, ketentuan mengenai penggunaannya, dan ketentuan tata buku lainnya. Dan yang terakhir yaitu contoh laporan keuangan dan aturan penyajiannya. Dasar utama aturan akuntansi di Prancis adalah Hukum Akuntansi 1983 dan Dekret Akuntansi 1983 yang membuat Plan Comptable General yang wajib digunakan oleh seluruh perusahaan. Ciri khas akuntansi di Prancis adalah terdapatnya dikotomi antara laporan keuangan perusahaan secara tersendiri dengan laporan keuangan kelompok usaha yang dikonsolidasikan. Meskipun akun-akun perusahaan secara tersendiri harus memenuhi ketentuan peraturan wajib, hukum memperbolehkan perusahaan Prancis untuk mengikuti standar pelaporan keuangan internasional. Bahkan prinsip akuntansi yang diterima umum di AS yaitu GAAP dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi. Alasan utama untuk fleksibilitas ini adalah ketika Direktif ke-7 UE diberlakukan pada tahun 1986. Banyak perusahaan multinasional Prancis yang telah menyusun laporan keuangan konsolidasi. Nah, lalu selanjutnya yaitu regulasi dan penegakan aturan akuntansi, di mana ada 5 organisasi yang terlibat dalam proses penetapan standar, yaitu yang pertama CNC, Badan Akuntansi Nasional, CRC, Komite Regulasi Akuntansi, AMF, Otoritas Pasar Keuangan, OEC, Ikatan Akuntan Publik, dan yang terakhir yaitu CNCC, Ikatan Auditor Kepatuhan Nasional. Nah, di Prancis, profesi akuntansi dan auditing itu terpisah. Akuntan dan auditor Prancis diwakili oleh kedua lembaga, yaitu OEC dan CNCC.
Meskipun terdapat sejumlah orang yang menjadi anggota keduanya, tetapi 80% akuntan dengan kualifikasi di Prancis memiliki kedua klasifikasi tersebut. Nah, dua lembaga profesional memiliki hubungan dekat dan bekerja sama untuk kepentingan bersama. Keduanya ini terlibat dalam pengembangan standar akuntansi melalui CNC dan CRC, dan keduanya mewakili Prancis di IASB. Nah, pelaporan keuangan perusahaan Prancis ini harus melaporkan neraca, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan, laporan direktur, dan laporan auditor. Nah, laporan keuangan seluruh perusahaan perseroan dan perusahaan dengan kewajiban terbatas ini melebihi ukuran tertentu yang jika misalnya laporan keuangan seluruh perusahaan perseroan dan perusahaan terbatas melebihi ukuran tertentu maka harus diaudit. Perusahaan besar juga harus menyiapkan dokumen yang terkait dengan pencegahan kepailitan perusahaan dan laporan sosial, di mana keduanya hanya terdapat di Prancis. Nah, untuk memberikan gambaran yang sebenarnya dan sewajarnya, maka laporan keuangan harus disusun sesuai dengan peraturan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Prancis. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa laporan keuangan itu harus disiapkan itu dalam kepatuhan dengan undang-undang, sama halnya dengan laporan keuangan di Indonesia yang merujuk pada aturan-aturan tertentu baik pada undang-undang maupun terhadap IFRS kayak gitu. Nah, untuk memberikan pandangan yang benar dan adil gitu. Tujuannya yaitu hal ini sesuai gitu dengan etika bisnis yang ditetapkan gitu. Karena di dalam bisnis internasional pun harus ada etika bisnisnya. Nah, fitur yang disignifikan pelaporan Perancis adalah persyaratan untuk pengungkapan catatan kaki yang luas dan terperinci, termasuk barang-barang berikut. Yang pertama, penjelasan aturan pengukuran yang digunakan, yaitu kebijakan akuntansi. Dan yang kedua, perlakuan akuntansi untuk mata uang asing. Yang ketiga, pernyataan perubahan aset tetap dan penyusutan. Yang keempat, perincian ketentuan. Kelima, rincian revaluasi. Yang keenam, rincian piutang dan kewajiban pada saat jatuh tempo. Yang ketujuh, daftar anak perusahaan dan kepemilikan saham. Dan selanjutnya yaitu jumlah komitmen untuk pensiun dan tunjangan pensiun lainnya. Dan 9, rincian dampak pajak terhadap laporan keuangan. Dan 10, jumlah rata-rata karyawan yang terdaftar berdasarkan kategori. Dan yang terakhir, analisis omset berdasarkan aktivitas dan geografi. Ini ya yang biasanya ditetapkan gitu atau yang harus dipatuhi gitu dari laporan keuangan di Jerman. Ini hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, selanjutnya hukum Perancis juga memuat gitu ketentuan yang bertujuan mencegah kebangkrutan. Nah, sama gitu ya, sama halnya dengan setiap bisnis gitu. Kita pengennya tidak mengalami kerugian atau kebangkrutan, tapi mengalami surplus gitu. Pun dalam bisnis di Perancis kayak gitu. Idenya adalah bahwa perusahaan yang memiliki pemahaman yang baik untuk urusan keuangan internal mereka dan menyiapkan proyeksi yang sehat dapat lebih baik dihindari kesulitan finansial. Nah, di sini ada 4 dokumen. Dokumen posisi kas, pernyataan perubahan posisi keuangan dan atau arus kas pernyataan, laporan perkiraan pendapatan dan rencana bisnis. Hampir sama gitu ya dengan laporan keuangan yang ada di Indonesia juga gitu. Dokumen-dokumen ini tidak diaudit tetapi diberikan pemeriksaan terbatas oleh auditor. Mereka hanya dikirimkan kepada dewan direksi dan perwakilan karyawan. Mereka tidak tersedia untuk pemegang saham atau masyarakat umum, kecuali disediakan secara sukarela seperti waktu naik pernyataan aliran. Dengan demikian, informasi ini dirancang sebagai peringatan dini internal sinyal untuk manajemen dan pekerja. Nah, perusahaan-perusahaan Prancis yang terdaftar mengikuti IFRS dalam konsolasinya tanggal laporan memiliki opsi ini, namun semuanya perusahaan Prancis harus mengikuti peraturan tetap dari rencana tersebut di perusahaan individu tingkat penny. Nah, contohnya ini terjadi pada perusahaan Prancis yaitu Saint-Gobain gitu. Sebuah bahan dan produk konstruksi perusahaan yang terdaftar di Paris dan di Bursa Efek Eropa lainnya. Menjelaskan akuntansinya, kebijakan untuk laporan keuangan, konsolidasiannya dan tidak terkonsolidasi. Aset berwujud biasanya bernilai dengan biaya historis. Meskipun revaluasi diizinkan, mereka dikenakan pajak gitu, dan oleh karena itu jarang gitu ditaruhkan dalam praktek atau diterapkan dalam praktek. Aset tetap. Nah, di sini ada tadi saya bilang kan ada konsolidasi dan terkonsolidasi ya. Di sini ada aset tetap maksudnya adalah disusutkan sesuai dengan ketentuan pajak
biasanya pada garis lurus atau saldo menurun dasar. Nah, persediaan harus dinilai dengan biaya yang lebih rendah atau nilai yang dapat direalisasi menggunakan metode first in, first out atau FIFO atau rata-rata tertimbang. Biaya penelitian dan pengembangan dibebankan pada saat terjadinya, tetapi dapat dikapitalisasi. Nah, tadi tentang bisnis di Prancis. Sekarang sistem akuntansi di Jerman. Latar belakangnya yaitu lingkungan akuntansi Jerman telah berubah gitu secara terus-menerus dan luar biasa sejak akhir Perang Dunia II. Karena kan pasti ya setelah terjadinya Perang Dunia akan berdampak juga terhadap sistem ekonomi suatu negara, termasuk pada sistem ekonomi atau sistem akuntansi di Jerman. Pada saat itu akuntansi bisnis menekankan nasional dan bagian akuntan bagian seperti di Prancis, sama halnya dengan Prancis gitu. Kode komersial menetapkan berbagai prinsip pembukuan tertib dan audit independen nyaris tidak selamat dari perang. Dalam pergantian besar peristiwa, hukum perusahaan 1965 memindahkan keuangan Jerman sistem pelaporan ke arah gagasan Inggris Amerika, tetapi hanya untuk perusahaan besar. Jadi pada saat itu tepatnya pada tahun 1965 Jerman ini sistem pelaporannya mengadopsi gitu dari Inggris Amerika itu hanya untuk perusahaan besar, tapi selebihnya dia hampir sama dengan Perancis kayak gitu. Nah, lebih banyak pengungkapan konsolidasi terbatas dan laporan manajemen perusahaan yang dibutuhkan. Nah, ini di Jerman ya. Laporan manajemen dan persyaratan audit tambahan menjadi sah persyaratan melalui Undang-Undang Publisitas Perusahaan 1965. Nah, pada awal 1970-an nih, Uni Eropa mulai mengeluarkan harmonisasi arahan yang diminta oleh negara-negara anggota untuk dimasukkan ke dalam hukum nasional mereka. Arahan EU keempat, ketujuh, dan ke-8 semua masuk hukum Jerman melalui Undang-Undang Akuntansi Komprehensif 19 Desember 1985. Jadi diikuti arahan juga yang ada pada undang-undang di Jerman. Nah, ini Undang-Undang Akuntansi Komprehensif 19 Desember 1985 di Jerman. Nah, yang pertama ada mengintegrasikan semua akuntansi, pelaporan keuangan, pengungkapan, dan persyaratan audit menjadi satu hukum tunggal. Lalu undang-undang adalah sebagian besar didasarkan pada konsep dan praktik Eropa, sedangkan tahun 1985 sangat signifikan diperbarui pada tahun 2009 dengan disahkannya Undang-Undang Modernisasi Hukum Akuntansi Jerman dan Undang-Undang disahkan pada tahun 1998. Nah, hukum tunggal ini ditetapkan sebagai buku ketiga dari Kode Komersial Jerman atau HGB, sehingga berlaku untuk semua entitas bisnis dari kemitraan terbatas untuk perusahaan swasta dan publik. Nah, karakteristik akuntansi Jerman. Perlindungan kreditur adalah perhatian yang pertama. Perlindungan kreditur adalah perhatian mendasar dari akuntansi Jerman, sebagaimana diwujudkan dalam Kode Komersial. Penilaian dan konservatif sangat penting bagi kreditur perlindungan. Dengan demikian, akuntansi Jerman dirancang untuk menghitung secara bijaksana jumlah pendapatan yang membuat kreditur tidak terluka setelah distribusi dilakukan pada pemilik. Nah, karakteristik yang kedua, hukum pajak juga mempengaruhi akuntansi komersial. Ketentuan pajak yang tersedia dapat hanya digunakan jika sudah dipesan penuh. Artinya, tidak ada perbedaan antara pembiayaan laporan keuangan yang disiapkan untuk keperluan pajak dan yang diterbitkan dalam laporan keuangan. Jadi, tidak ada perbedaan gitu ya antara pajak dan yang diterbitkan dalam laporan keuangan. Nah, yang ketiga, karakteristik akuntansi Jerman adalah ketergantungannya pada undang-undang dan keputusan pengadilan. Jadi benar-benar dipatuh terhadap undang-undang dan pengadilan. Bagaimana cara pelaporannya dan macamnya. Tidak ada lagi yang memiliki status mengikat atau otoritatif. Untuk mengerti akuntansi Jerman, seseorang harus melihat HGB dan sejumlah besar kasus hukum. Nah, jadi karena di Jerman ini ketergantungan pada undang-undang dan kepengadilan, jadi setiap orang yang ingin mengerti gitu akuntansi Jerman, maka harus melihat HGB-nya atau undang-undangnya dan sejumlah besar kasus hukum yang pernah terjadi di Jerman. Nah, lalu ada peraturan dan penegakan akuntansi. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang peraturan dan penegakan akuntansi Jerman. Nah, apa aja sih? Yang pertama ada Undang-Undang Pengendalian Akuntansi Keuangan atau disingkat sebagai BILKOP. Nah, BILKOP ini Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peraturan dan penegakan akuntansi Jerman. Nah, ada apa aja sih? Yang pertama ada Bursa Efek Frankfurt, Jerman Serikat, Pekerja dan Akademisi Akuntansi, Undang-Undang 1998 tentang kontrol dan transparansi atau disingkat sebagai kontrak. Nah, kontrak ini memperkenalkan persyaratan bagi
Kementerian Kehakiman gitu untuk mengakui dalam membuat badan penetapan standar nasional swasta untuk melayani tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan rekomendasi untuk penerapan standar akuntansi untuk laporan keuangan. Terus yang kedua, memberikan saran kepada Kementerian Kehakiman untuk undang-undang akuntansi baru. Yang ketiga, mewakili Jerman gitu dalam organisasi akuntansi internasional seperti IASB. Nah, kontrak ini kayak hukum tertingginya gitu yang emang dia tugasnya untuk membuat standar gitu, penerapan standar akuntansi untuk laporan keuangan. Terus tadi ya mewakilkan sebagai perwakilan Prancis Jerman untuk menghadiri IASB kayak gitu. Terus yang kedua yaitu ada Komite Standar Akuntansi Jerman atau GASC atau dalam bahasa Jerman Deutsche Komite Standard Rechnungslegung atau DRSC. Nah, GASC ini didirikan tidak lama kemudian setelah kontrak. Nah, dan diakui oleh Departemen Kehakiman sebagai otoritas penetapan standar Jerman. Gitu. GASC mengawasi selanjutnya itu ada GASB atau Dewan Standar Akuntansi Jerman yang melakukannya pekerjaan teknis dan mengeluarkan standar akuntansi. Nah, GASB ini terdiri dari 7 ahli independen dengan latar belakang itu ada audit, analisis keuangan, akademisi, dan industri. Nah, kelompok kerja ini dibentuk untuk apa sih? Nah, untuk memeriksa dan membentuk rekomendasi masalah di depan dewan. Jadi kalau misalnya ada masalah, nah kelompok kerja ini gitu yang emang memeriksa dan membentuk rekomendasi gitu ya, atau saran-saran terbaiknya. Nah, menekankan bahwa GSB ini sebagai standar, GSB standar adalah rekomendasi otoritatif yang hanya berlaku untuk keuangan konsolidasi pernyataan. GSB diciptakan untuk mengembangkan seperangkat standar Jerman yang kompatibel dengan standar akuntansi internasional. Kayak gitu. Jadi tugasnya memang memeriksa gitu, apakah udah sesuai gitu dengan standar akuntansi internasional atau belum. Nah, sejak pendiriannya GSB ini telah menerbitkan standar akuntansi Jerman atau GAS. Namun pada tahun 2003, GSD mengadopsi strategi baru yang memang diselaraskan gitu, disesuaikan dengan standar akuntansi internasional. Nah, selanjutnya ada Undang-Undang Pengendalian Akuntansi Keuangan atau disingkat BILKOG. Nah, BILKOG ini diberlakukan pada tahun 2004 untuk meningkatkan kepatuhan dengan persyaratan pelaporan keuangan Jerman dan IFRS oleh perusahaan yang terdaftar. Undang-undang menetapkan sistem penegakan dua tingkat yaitu pribadi dan badan. Nah, sama halnya dengan Indonesia gitu ya, ada perseorangan dan ada juga badan. Nah, ini kan keduanya berbeda ya, berbeda, maka harus ada undang-undang atau sistem penegakannya yang berbeda juga gitu. Jadi diterapkanlah dua tingkat ini. Nah, selanjutnya yaitu ada FREP atau panel pelaporan keuangan. Nah, FREP ini bergantung pada perusahaan untuk mengoreksi secara sukarela masalah yang ditemukannya. FREP ini merujuk hal yang tidak diselesaikan ke federal. Jadi, kayak misalkan kita meriksa nih, terus ada kesalahan. Secara sukarela kita pengen meriksa nih dari mana nih kesalahannya terjadi dan semacamnya. Yang emang karena bukan karena arahan gitu, tapi karena emang dia pengen cari penyebab permasalahannya tersebut kayak gitu secara sukarela. Nah, selanjutnya yaitu ada Federal Otoritas Pengawas Keuangan atau disingkat Jerman BaFin. Nah, ini peraturan sektor publik lembaga yang mengawasi perdagangan sekuritas atau bursa efek dan perbankan asuransi industri. BaFin kemudian gitu akan mengambil tindakan otoritatif untuk menyelesaikan masalah. BaFin merujuk audit yang dipertanyakannya ke BPS. Yang terakhir itu akuntan publik berserikat di Jerman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fensafina. Saya di sini akan melanjutkan presentasi kelompok 8, yaitu mengenai pelaporan keuangan atau financial reporting dari negara Jerman. Nah, jadi undang-undang Jerman ini menentukan bahwa persyaratan akuntansi, audit, dan pelaporan keuangan yang berbeda-beda tergantung pada ukuran perusahaannya, bukan menurut bentuk dalam organisasi bisnis tersebut. Nah, jadi dalam negara Jerman ini ada 3 ukuran penilaian, yaitu kecil, menengah, dan besar, yang didefinisikannya itu dalam hal total neraca, penjualan tahunan ke negara, dan jumlah karyawan. Nah, Undang-Undang Akuntansi pada tahun 1985 secara khusus menentukan isi dan bentuk
laporan keuangan yang meliputi seperti neraca, laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, laporan manajemen, dan laporan auditor. Nah, dalam perusahaan Jerman, dalam negara Jerman juga perusahaan kecil ini dibebaskan dari persyaratan audit dan dapat menyiapkan neraca singkat. Nah, di sana perusahaan kecil dan menengah juga dapat menyiapkan laporan laba rugi singkat. Terus perusahaan-perusahaan ini juga memiliki persyaratan pengungkapan yang lebih sedikit untuk catatan mereka. Nah, kalau laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas pemilik itu diperlukan untuk laporan keuangan konsolidasi, tetapi tidak untuk laporan perusahaan secara individu. Contohnya, seperti yang sahamnya itu diperdagangkan kepada publik. Nah, itu harus menyediakan laporan arus kas konsolidasi. Nah, ciri utama dari sistem pelaporan keuangan di Jerman itu adalah laporan secara pribadi oleh auditor kepada Dewan Direktur Pengelola Perusahaan dan Dewan Pengawas Perusahaan Laporan. Ini dia tuh berisi pendapat mengenai atau terhadap prospek gimana sih masa depan perusahaan itu, dan khususnya terhadap faktor-faktor yang mengancam kelangsungan hidup perusahaan itu. Nah, selanjutnya ini adalah pengukuran akuntansi atau accounting measurements-nya dari negara Jerman. Yang pertama ini adalah metode pembelian atau akuisisi. Ini merupakan metode penggabungan yang mendasar, tapi penyatuan kepentingan atau pooling of interest-nya ini bisa diterima dalam keadaan tertentu. Nah, jadi di sini tuh sebenarnya ada dua metode pembelian yang diizinkan, yaitu metode nilai buku dan metode revaluasi. Nah, dia tuh biasanya itu berbeda dalam laporan kepentingan minoritasnya. Nah, yang kedua itu adalah metode revaluasi. Dia tuh harus digunakan di mana aset dan kewajiban perusahaan itu diakuisisi dinaikkan ke nilai saat ini. Jadi dia tuh harus dinaikkan ke nilai saat ini, dan jumlah berapapun yang tersisa itu diakuinya sebagai goodwill. Nah, selanjutnya itu adalah goodwill ini kan harus diamortisasi selama masa manfaatnya. Biasanya itu diamortisasinya itu selama 5 tahun atau lebih gitu. Nah, terus metode ekuitas yang digunakan untuk rekanan itu yang memiliki 20% atau lebih, tetapi hanya dalam laporan keuangan konsolidasi. Nah, lalu yang selanjutnya ini adalah usaha patungan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan konsolidasi atau metode ekuitas. Nah, selanjutnya ini adalah GAS 14 mengadopsi pendekatan mata uang fungsional, ya kan, untuk meramalkan terjemahan mata uangnya ini sesuai dengan IFRS-nya. Nah, selanjutnya ini adalah biaya historisnya itu adalah dasar untuk menilai aset berwujud. Nah, selanjutnya ini adalah persediaan. Nah, jadi persediaannya ini dinyatakan pada tingkat yang lebih rendah gitu. Jadi pada tingkat yang lebih rendahnya itu biaya atau pasar. Nah, itu nanti dinyatakan dalam suatu persediaan. Nah, selanjutnya ini adalah metode untuk menentukan biaya. Jadi metode untuk menentukan biayanya ini biasanya ini seperti FIFO, LIFO, dan rata-rata. Nah, dia itu merupakan metode yang dapat diterima untuk menentukan biaya. Nah, selanjutnya adalah aset tetap atau aktiva tetap itu dapat didepresiasikan bergantung pada tingkat depresiasi pajak tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah biaya penelitian dan pengembangannya ini dibebankan pada saat dikeluarkan atau pada saat terjadinya gitu. Nah, selanjutnya ini adalah sewa pembiayaan umumnya itu tidak dikapitalisasi, jadi tetapi kewajiban pensiun diakuisisi berdasarkan nilai kini yang ditentukan secara aktuarial sesuai dengan undang-undang perpajakannya. Nah, selanjutnya ini adalah pajak tangguhan itu umumnya tidak terdapat dalam akun perusahaan individu. Nah, selanjutnya ini ada Republik Ceko. Nah, Republik Ceko atau CR ini kan dia tuh terletak di Eropa Tengah dan perbatasan dengan Jerman di sebelah barat dan barat laut, Austria di selatan, Republik Slovakia di timur, dan Polandia di utara. Nah, akuntansi di Republik Ceko ini tuh telah berganti. Dia telah berganti selama beberapa kali, ya kan, seiring dengan sejarah politik negaranya. Lalu praktik dan prinsip akuntansinya juga digambarkan oleh negara-negara berbahasa Jerman di Eropa hingga akhir Perang Dunia Kedua. Kebutuhan administratifnya juga dari berbagai lembaga pemerintah yang penting dipenuhi melalui fitur-fitur tertentu seperti penyeragaman daftar akun, lalu metode akuntansi yang rinci, penyeragaman laporan keuangan,
wajib bagi semua badan usahanya gitu. Nah, terus setelah tahun 1989, Ceko itu atau Republik Ceko dia tuh bergerak cepat menuju ekonomi berorientasi pasarnya. Dan di situ pemerintah juga mengubah susunan hukum dan administrasinya itu untuk merangsang ekonomi dan menarik investasi asing. Hingga akhirnya Republik Ceko itu atau CR itu dia bergabung dengan NATO pada tahun 1999 dan Uni Eropa pada tahun 2004. Sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milenia Febrianta Nena, anggota dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjuti presentasi dari pemateri sebelumnya, yaitu Evelyn Syafina, yang telah menjelaskan sejarah dari Republik Ceko. Untuk kali ini, saya akan membahas lebih dalamnya lagi nih, berkaitan dengan regulasi dan penegakan aturan akuntansi dari Republik Ceko. Sebelum saya membahas tentang regulasi akuntansinya, saya akan membahas sedikit tentang sejarah regulasi pemerintahan dari Republik Ceko, karena nanti ada kaitannya sedikit. Oke, dimulai tahun 1918. Jadi Ceko itu pada tahun 1918 dia digabung dengan satu republik lagi bernama Slovakia. Ceko dan Slovakia digabung menjadi satu republik yang bernamakan Republik Cekoslowakia pada tahun 1918. Nah, Republik Cekoslowakia ini berjalan cukup lama hingga akhirnya pada tahun 1989 terjadi yang namanya reformasi politik lah. Nah, reformasi politik ini dinamakan Revolusi Bludru, di mana pada saat Revolusi Bludru ini masyarakatnya itu menuntut pergantian dua regulasi dari Republik Cekoslowakia. Apa aja sih yang diganti? Nah, ini. Pertama itu sistem ekonomi. Tadinya Republik Cekoslowakia itu menganut sistem ekonomi terpusat. Nah, masyarakat menuntut untuk menggantinya menjadi sistem ekonomi pasar. Dan yang kedua, masyarakat menuntut sistem pemerintahannya yang tadinya Cekoslowakia itu menggunakan sistem pemerintahan komunis. Masyarakat menuntut untuk diganti menjadi sistem pemerintahan parlementer. Nah, jadi pada tahun 1989 ini resmi nih Republik Cekoslowakia mengganti dua regulasinya, sistem ekonominya menjadi sistem pasar dan sistem pemerintahannya menjadi sistem parlementer. Nah, dari revolusi Bludru ini juga menyebabkan Republik Cekoslowakia itu mencar lagi menjadi dua. Jadi antara Republik Ceko itu berdiri sendiri dan Republik Slovakia juga berdiri sendiri. Tapi perpecahan ini sebenarnya perpecahan dengan jalan damai, dan Ceko dan Slovakia dia resmi pisahnya itu pada tahun 1993. Nah, selanjutnya baru saya akan membahas tentang regulasi aturan akuntansi yang ada di Republik Ceko. Nah, untuk regulasi akuntansinya sendiri di Ceko itu dipengaruhi oleh 3. Yang pertama itu hukum komersial, yang kedua itu undang-undang akuntansi, dan yang ketiga adalah keputusan Kementerian Keuangan Republik Ceko. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, hukum komersial. Kita baca dulu. Pada tahun 1991, Parlemen Ceko menerapkan hukum komersial dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1992. Nah, ini ada kaitannya sama yang tadi ya. Jadi mulai tahun 1989, Republik Cekoslowakia waktu masih digabung, dia sudah berganti regulasi pemerintahan menjadi parlemen. Nah, Cekoslowakia sendiri kan dia pisahnya pada tahun 1993 nih. Sedangkan di sini kita baca hukum komersial itu dia dibentuk pada tahun 1991. Artinya dibentuknya itu pada saat si Cekoslowakia itu masih bergabung. Dan bahkan hukum komersial tuh sudah diberlakukan pada saat Ceko dan Slovakia memang masih bergabung, karena dia mulai diberlakukannya pada tanggal 1 Januari 1992, sedangkan Cekoslovakia pisahnya tahun 1993. Selanjutnya, kita jelasin dulu deh, hukum komersial itu apa? Hukum komersial adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan bisnis ya, seperti yang sudah kalian tahu. Nah, selanjutnya, hukum komersial ini dipengaruhi oleh hukum komersial lama yang berakar di Austria dan dibentuk dari hukum komersial Jerman. Jadi hukum komersial yang dibuat ini dia dipengaruhi oleh hukum komersial yang berasal dari Austria dan juga dari Jerman. Nah, Ceko itu dia menganut hukum kode sipil Eropa kontinental. Maksudnya gimana? Kalau negara
yang sudah menganut kode sipil Eropa kontinental, artinya dia menganggap kalau hukum itu berada di atas segalanya. Hukum itu benar-benar mengikat lah. Jadi semua aturan tata cara pelaksanaan bernegara, termasuk akuntansi, itu diatur oleh hukum. Sebenarnya Indonesia juga menganut kode sipil Eropa kontinental, makanya segala aspek kehidupannya diikat oleh hukum seperti itu. Nah, sebenarnya hukum komersial ini isinya apa sih? Nah, hukum komersial ini di Ceko dia mencakup ketentuan terhadap laporan keuangan tahunan, pajak penghasilan, audit, dan rapat pemegang saham. Dia mengatur hal-hal seperti itu. Selanjutnya, ada undang-undang akuntansi. Jadi regulasi yang kedua dari Ceko untuk akuntansi adalah undang-undang akuntansi. Undang-undang akuntansi ini, kalau misalnya kita lihat dari versi bahasa Inggrisnya, dia dinamakan Accounting Act. Nah, kita baca dulu. Undang-undang akuntansi yang menetapkan persyaratan untuk akuntansi disahkan pada tahun 1991 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1993. Nah, berarti undang-undang akuntansi ini dia sama seperti hukum komersial, dibentuknya pada saat Ceko dan Slovakia masih bergabung. Tapi dia itu resmi diberlakukannya pada tahun 1993 pada saat Ceko dan Slovakia sudah terpisah. Nah, undang-undang akuntansi ini dia itu dibuat berdasarkan arahan keempat dan ketujuh Uni Eropa. Jadi kan Ceko itu termasuk anggota dari Uni Eropa kan. Nah, Uni Eropa dia memiliki peraturan atau arahan-arahan yang mengikat bagi anggotanya. Nah, dari arahan-arahan tersebut yang terkait dengan akuntansi adalah arahan keempat dan arahan ketujuh. Nah, sebenarnya arahan-arahan ini tuh isinya tentang apa sih? Nah, isinya itu tentang menetapkan penggunaan bagan akun untuk penyimpanan catatan dan persiapan laporan keuangan. Nah, undang-undang akuntansi ini diamandemen oleh Republik Ceko agar dia semakin dekat dengan IFRS sebagai standar akuntansi internasional. Jadi kan setiap negara itu punya standar akuntansinya sendiri dong. Nah, sama Ceko juga punya. Nah, dari standar akuntansinya itu dibuat berdasarkan undang-undang akuntansi, dimirip-miripin lah dengan IFRS karena sebagai standar akuntansi internasional. Nah, yang selanjutnya itu yang ketiga ada keputusan Kementerian Keuangan. Jadi di Ceko itu untuk regulasi akuntansinya, Kementerian Keuangan juga berpengaruh karena di sini Kementerian Keuangan itu bertanggung jawab atas prinsip akuntansi. Keputusan Menteri Keuangan menetapkan praktik pengukuran dan pengungkapan yang dapat diterima yang harus diikuti oleh perusahaan. Jadi kalau misalnya disimpulin, regulasi akuntansi dari Ceko itu dipengaruhi oleh 3. Ada hukum komersial, yaitu hukum bisnisnya. Selanjutnya undang-undang akuntansi tentang pembukuannya dan segala macamnya. Selanjutnya yang ketiga ada keputusan Kemenkeu dari Ceko tentang prinsip akuntansinya itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan harus bersifat komparatif yang terdiri dari ada neraca, laba rugi, dan catatan. Dapat kita lihat ya, kalau laporan keuangan yang ada di Ceko itu yang wajib dibuat ada neraca, laba rugi, dan catatan. Nah, dari laporan-laporan ini, dia harus dibuat harus bersifat komparatif. Maksudnya gimana? Komparatif itu kan berasal dari kata compare, yang artinya membandingkan kan. Jadi, Ceko punya peraturan kalau laporan keuangan itu harus bersifat komparatif, yang artinya harus bisa dibandingin. Dan ada syaratnya juga. Laporan keuangan yang bisa dibandingkan adalah laporan keuangan yang memiliki standar akuntansi yang konsisten. Misalkan pada saat dia ngebuat laporan keuangan ini, dia menggunakan standar akuntansi IFRS, maka seterusnya dia harus menggunakan IFRS, nggak bisa berubah-berubah. Karena kalau misalnya berubah-berubah terus, dia nggak bisa dikomparatifin, nggak bisa dikompare, nggak bisa dibandingkan, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari laporan keuangan ini ada neraca, laba rugi, sama catatan. Kalau neraca dan laba rugi mungkin udah sering kita ketemuin ya, karena hampir seluruh negara emang wajibin ngebuat neraca dan laba rugi. Yang beda di sini adalah catatan. Catatan maksudnya apa sih? Kita lihat dulu. Nah, catatan itu dia meliputi penjelasan kebijakan akuntansi dan informasi relevan lain untuk menilai laporan keuangan. Jadi dia itu isinya informasi-informasi lain yang tidak terdapat dalam neraca dan laba rugi. Misalkan informasi apa sih? Informasi tentang pegawai, terus pendapatan segmen, dan juga kewajiban bersyarat. Nah,
catatan ini juga ternyata dia harus meliputi arus kas. Jadi kalau misalnya di kita kan arus kas itu dia termasuk laporan keuangan tersendiri kan. Nah kalau di Ceko arus kas itu dia termasuk bagian dari catatan. Nah selanjutnya saya akan membahas tentang laporan keuangan konsolidasi. Jadi kalau misalkan tahu kan ya, laporan konsolidasi adalah laporan keuangan yang menggabungkan dari semua cabang kan ya, untuk melihat keuangan bersih dari yang dihasilkan dari operasional perusahaan dari semua cabang seperti itu. Nah di Ceko punya peraturan, perusahaan itu wajib ngebuat laporan konsolidasinya kalau setidaknya dia memenuhi 2 persyaratan. Persyaratan apa nih? Yang pertama, perusahaan itu wajib ngebuat laporan konsolidasi kalau dia memiliki aset minimal 350 juta CZK. CZK itu adalah mata uang dari Ceko atau kalau dipanjangin Koruna Ceko. Dan yang kedua, memiliki pendapatan minimal 700 juta Koruna Ceko dan memiliki setidaknya 250 karyawan. Jadi kalau misalkan dia nih perusahaan yang memiliki banyak cabang, terus dia memenuhi syarat-syarat ini nih, minimal 2 persyaratan, maka dia wajib ngebuat yang namanya laporan konsolidasi. Di sini juga ada peraturannya lagi nih. Perusahaan-perusahaan Ceko yang terdaftar harus menggunakan IFRS untuk laporan keuangan perusahaan konsolidasi dan individualnya. Maksudnya terdaftar di sini adalah dia terdaftar dalam bursa efek. Misalkan nih ada perusahaan A, dia memiliki banyak cabang. Terus dia juga memenuhi persyaratan, misalkan dia punya aset lebih dari 350 juta dan memiliki pendapatan lebih dari 700 juta. Artinya kan dia wajib nih ngebuat laporan konsolidasinya. Selain ngebuat laporan konsolidasi, dia juga wajib dong ngebuat laporan individual. Laporan keuangan individual tuh ya laporan dari cabangnya dia sendiri, misalnya dari pusatnya sendiri, seperti itu. Nah kebetulan misalnya perusahaan yang tadi saya ceritakan itu dia terdaftar nih dalam bursa efek, maka laporan konsolidasinya dan laporan individualnya itu dia wajib menggunakan standar dari IFRS, nggak bisa menggunakan standar akuntansi dari Ceko seperti itu. Nah tapi kalau misalkan perusahaan tersebut nggak terdaftar dalam bursa efek, maka untuk laporan konsolidasinya itu dia mempunyai 2 pilihan. Dia bisa menggunakan standar dari IFRS ataupun menggunakan standar akuntansi dari Ceko itu sendiri. Nah, tapi kalau misalkan laporan individualnya, dia wajib menggunakan standar akuntansi dari Ceko. Seperti itu. Tapi misalkan nih, perusahaan yang tadi dia nggak terdaftar dalam bursa efek, berarti kan untuk laporan konsolidasinya dia memiliki 2 opsi dong. Dia bisa menggunakan IFRS ataupun standar akuntansi dari Ceko kan. Tapi dia nggak bisa berubah-berubah. Misalkan pada periode ini dia menggunakan IFRS, terus periode depan menggunakan standar akuntansi Ceko. Nah itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kalau misalnya berubah-berubah terus, berarti standar akuntansi nggak konsisten. Kalau laporan keuangan dengan standar akuntansi nggak konsisten, maka dia nggak bisa dikomparatifin, nggak bisa dibandingkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas adalah standar pengukuran akuntansi dari Republik Ceko. Yang pertama, ada metode akuisisi atau metode pembelian digunakan untuk mencatat penggabungan usaha. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau standar akuntansi Ceko itu sendiri, dia kan dibuat di amandemen, dimirip-miripin dengan standar IFRS kan. Nah, IFRS itu kan dia punya peraturan nih untuk metode pencatatan penggabungan usaha. Ada 2 sebenarnya. Ada pooling of interest, ada juga metode akuisisi atau metode pembelian. Nah, yang metode pooling of interest ini ingat nggak pelajarannya Bu Susi? Dulu kan beliau mengatakan kalau pooling of interest ini sudah tidak boleh dipakai lagi. Karena emang iya, IFRS mulai melarang metode penggabungan usaha dengan pooling of interest mulai dari tahun 2001. Jadi mulai dari tahun 2001 lewat sampai sekarang, dia yang diperbolehkan itu, yang diwajibin hanyalah metode akuisisi atau metode pembelian ini. Mungkin Anda tanyakan, di Ceko bisa nggak merger atau konsolidasi dan lain sebagainya? Bisa ya, karena kalau merger, konsolidasi itu sebenarnya adalah bentuk dari penggabungan usaha. Sedangkan yang diatur sama IFRS-nya adalah tentang metode pencatatannya. Jadi boleh-boleh aja mereka mau merger, misalkan perusahaan A di Ceko pengen merger dengan perusahaan B di Ceko. Itu silakan aja. Tapi kan kalau misalkan kalau merger itu kan salah satu perusahaannya harus ada yang melebur ya. Misalkan yang melebur adalah perusahaan B, maka untuk pencatatannya seperti ini. Perusahaan A dia pengen merger dengan perusahaan B, dan yang akan dileburkan adalah perusahaan B. Maka perusahaan A ini dia harus membeli perusahaan B, kemudian perusahaan B akan dileburkan sehingga hanya ada perusahaan A.
kan itu namanya merger, tapi dia metode pencatatannya dengan metode pembelian. Paham kan ya? Nah, selanjutnya yang kedua ada goodwill. Nah, hasil dari metode akuisisi pada saat penggabungan usaha kan ada yang namanya goodwill ya. Goodwill adalah nilai dari selisih antara nilai buku dan juga harga pasar. Nah, goodwill ini dia harus diamortisasi, harus disusutkan, tidak boleh lebih dari 20 tahun. Jadi kalau misalnya dia udah lebih dari 20 tahun ya udah dianggap kalau goodwill-nya itu udah nggak ada lagi goodwill-nya. Selanjutnya yang ketiga, ada kurs nilai tukar pada akhir tahun digunakan ketika melakukan translasi atas laporan laba rugi dan neraca anak perusahaan di luar negeri. Ini maksudnya gini loh, misalnya perusahaan di Ceko, dia memiliki cabang di luar negeri, misalkan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan mata uangnya IDR, sedangkan di Ceko mata uangnya adalah CZK. Beda dong. Nah, pada saat mereka ingin melakukan penggabungan itu, maka laporan laba rugi dan neraca dari Indonesia harus ditranslasi. Maksudnya itu diterjemahkan. Apa sih, harus diubah mata uangnya menjadi mata uang Ceko. Jadi harus disesuaikan seperti itu. Nah, yang keempat nih ada aktiva berwujud dan tidak berwujud dinilai sebesar biaya perolehannya dan dihapus bukukan selama perkiraan masa manfaat ekonominya. Nah, ini seperti kita juga ya. Kalau aktiva berwujud dan tidak berwujud memang harus disusutkan setiap periodenya sampai masa manfaat ekonominya itu habis. Yang kelima, persediaan dihitung dengan metode FIFO atau rata-rata tertimbang. FIFO tidak diperbolehkan. Nah, iya ya, sama. Karena IFRS sendiri dia sudah melarang menggunakan LIFO karena dianggap kalau LIFO itu tidak relevan karena dia tidak menggambarkan posisi persediaan dengan nilai yang sekarang. Makanya Ceko pun seperti itu. Standar Ceko tidak memperbolehkan menggunakan LIFO. Yang diperbolehkan hanya dua, yaitu metode FIFO dan metode rata-rata tertimbang. Nah, pengukuran yang selanjutnya yang keenam itu ada R&D cost. R&D cost itu adalah biaya untuk riset dan pengembangan. Biasalah ya, di perusahaan pasti ada biaya riset dan pengembangannya untuk mengembangkan perusahaan itu sendiri. Nah, R&D cost itu kan biasanya dianggap sebagai beban kan ya. Tapi ternyata dia itu boleh dikapitalisasikan. Maksudnya kapitalisasikan tuh bisa dianggap sebagai aset. Jadi R&D cost ini bisa dianggap sebagai aset kalau emang proyeknya itu telah berhasil diselesaikan dan mampu menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang. Jadi selama dia masih belum selesai nih proyeknya, R&D cost itu dianggap sebagai beban. Tapi kalau misalnya sudah berhasil dan bahkan bisa menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang, itu dianggap sebagai aset. Selanjutnya yang ketujuh, pajak penghasilan tangguhan dicatat apabila mungkin terjadi dan dapat diukur dengan andal. Pajak penghasilan tangguhan itu dia merupakan selisih antara pajak yang dihitung dari laba komersial dengan pajak yang dihitung dari laba komersial yang sudah dikoreksi fiskal. Jadi kan gini loh, misalkan perusahaan nih, dia kan ngebuat laporan laba rugi, misalnya laba 5M. Nah, laba yang dibuat sama perusahaan ini kan laba komersial, berarti 5M itu adalah laba komersial. Misalkan dari 5M dihitung pajaknya 300 juta, gitu kan. Tapi kan pada saat pengen bayar pajak, pengukuran pajaknya itu nggak boleh dari laba komersial. Jadi sebenarnya laba komersial ini harus dikoreksi dulu. Karena ada misalkan nih sama perusahaan ada pendapatan tapi nggak diakuin, dia labanya dikecil-kecilin. Padahal pada saat dikoreksi fiskal ada pendapatan yang harus diakui. Jadi kan labanya lebih gede tuh. Nah, makanya harus dikoreksi fiskal dulu. Makanya orang pajak itu nggak mau nerima pembayaran pajak yang dihitung dari laba komersial. Makanya dia harus dikoreksi dulu dengan koreksi fiskal, baru ketemu tuh, oh labanya sekian loh, pajaknya sekian. Contoh nih, misalnya perusahaan A, dia dari laba komersialnya itu 5M. Dari 5M, dia harus bayar pajak misalkan 300 juta. Ternyata setelah dihitung-hitung fiskal, labanya dia nggak 5M, tapi 7M. Otomatis pajak yang harus dibayarkan lebih banyak dong. Nah, selisih antara pajak tadi, pajak dari laba komersial, dengan pajak dari laba perhitungan fiskal, itu namanya pajak penghasilan tangguhan. Dan yang terakhir ada yang ke-8 itu laba disisihkan setiap tahunnya hingga besarnya mencapai 20% dari saham untuk perusahaan perseroan dan 10% untuk perusahaan dengan kewajiban terbatas. Jadi sebenarnya laba perusahaan itu dia harus disisihkan setiap tahunnya. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya itu untuk mengcover kalau misalnya adanya kerugian di masa yang akan datang. Nah, laba yang disisihkan ini digunakan untuk itu. Misalkan di masa yang datang ada kerugian nih, nah labanya itu bisa mengcover. Jadi laporan keuangannya nggak jelek-jelek banget gitu loh. Oke,
Oke, materi yang slide sebelumnya merupakan materi yang terakhir yang berkaitan dengan standar akuntansi dari Republik Ceko. Nah, untuk kali ini saya akan membahas sedikit atau pembukaan tentang standar akuntansi dari Belanda. Belanda kan termasuk salah satu negara dari benua Eropa ya, jadi Belanda termasuk yang akan dibahas di sini. Nah, Belanda itu sebenarnya dia menyajikan beberapa paradoks yang menarik. Kenapa dibilang menarik? Karena dia itu memiliki undang-undang ataupun persyaratan akuntansi yang sebenarnya cukup bebas, tapi memiliki standar praktik yang tinggi. Nah, dalam sejarah perkembangan standar akuntansi keuangan, Belanda merupakan salah satu negara pendukung pertama atas standar internasional akuntansi dan pelaporan keuangan. Jadi peran dari Belanda di sini tuh dalam pembuatan standar akuntansi keuangan internasional di sini dia berperan penting gitu. Dan Belanda juga seperti yang kita ketahui ya, dia merupakan negara dengan banyak banget perusahaan multinasional yang sangat terkenal. Contohnya ada Philips, tahu kan ya Philips, lampu. Terus juga ini Shell, bensin, dan selanjutnya yang gak akan terlupa adalah Unilever. Oke, jadi kita masuk ke materi selanjutnya ya, yang berkaitan dengan regulasi dan penegakan aturan akuntansi di Belanda. Jadi Belanda itu dia dulu menganut sistem liberal, di mana negara yang menganut sistem liberal itu artinya negaranya bebas gitu, nggak ada aturan yang mengikat. Termasuk di sini dalam bidang akuntansi ya, hingga muncul yang namanya Act on Annual Financial Statement. Maksudnya itu dia sini adalah undang-undang yang mengatur tentang laporan keuangan tahunan. Nah, undang-undang ini dibuat pada tahun 1970, di mana isi dari undang-undang tersebut mengatur 5 hal ini. Kalau pertama, laporan keuangan tahunan harus menunjukkan gambaran yang wajar, jadi harus disajikan dengan wajar dari hasil keuangan selama 1 tahun. Dan juga seluruh pos di dalamnya harus dikelompokkan dan dijelaskan secara memadai. Maksudnya dikelompokkan itu misalkan di neraca nih, kan ada kas, ada piutang, ada persediaan. Nah, dia kan termasuk dari golongan aset kan. Nah, itu harus dikelompokkan menjadi golongan aset. Yang kedua, laporan keuangan harus disusun sesuai dengan praktik usaha yang baik, yaitu prinsip akuntansi yang dapat diterima oleh kalangan usaha. Jadi kita tahu ya kalau misalnya di akuntansi ada prinsip-prinsip akuntansinya nih. Nah, di Belanda untuk membuat laporan keuangan tahunnya ini harus mengikuti prinsip akuntansi yang memang diterima oleh banyak kalangan usaha. Yang ketiga, dasar penyajian aktiva, kewajiban dan penentuan hasil operasi harus diungkapkan. Jadi kan kalau di laporan keuangan itu kan ada informasi yang memang wajib diungkapkan, ada yang tidak kan. Nah, tapi untuk aktiva, kewajiban dan penentuan hasil operasi ini memang wajib untuk diungkapkan. Yang keempat, laporan keuangan harus disusun sesuai dengan standar yang konsisten dan pengaruh material dari perubahan dalam prinsip akuntansi harus diungkapkan secukupnya. Nah, ini kaitannya sama yang tadi ya, kan Belanda itu termasuk negara di benua Eropa. Di mana benua Eropa biasanya sistem regulasinya itu tentang akuntansi dia ngikut ke IFRS kan. Nah, IFRS itu kan laporan keuangan yang dibuat harus bersifat komparatif, artinya bisa dibandingin. Nah, laporan keuangan yang bisa dibandingin itu kan laporan keuangan yang memiliki standar akuntansi yang konsisten kan. Nah, di Belanda juga sama. Jadi setiap membuat laporan keuangan itu dia harus menggunakan standar akuntansi yang konsisten biar bisa dibandingkan. Dan juga nih di sini dijelaskan kalau misalnya ada perubahan prinsip akuntansi itu harus diungkapkan secukupnya. Ini mungkin maksudnya kayak metode ya. Misalnya di perusahaan A, perusahaan di Belanda ini dia tadinya menggunakan metode pencatatan persediaannya adalah LIFO. Tapi semenjak LIFO itu dilarang sama IFRS, otomatis kan dia harus berubah dong. Nah, perubahan ini kan biasanya ada perhitungan yang kira-kira nilainya material gitu kan. Nah, pengaruh dari perubahan prinsip ini harus diungkapkan secukupnya. Harus diungkapkan secara wajar. Yang kelima, informasi keuangan komparatif untuk periode sebelumnya harus diungkapkan dalam laporan keuangan dan catatan kaki yang menyertainya. Mungkin dari tadi dijelasin ya, sebenarnya ini komparatif itu dia ngebandingin antara laporan keuangan apa sih. Nah, jadi untuk membandingkan laporan keuangan itu, dia ada beberapa pilihan. Dia bisa membandingkan antara laporan keuangan perusahaan itu sendiri dengan perusahaan dia sendiri, ataupun dengan perusahaan lain. Kalau misalnya dengan perusahaan sendiri, misalkan berarti dia ngebandingin mungkin antar tahun, misalkan laporan keuangan 2017 dibandingin dengan 2016. Atau bisa juga dia ngebandingin dengan perusahaan lain yang sejenis, misalkan perusahaan mebel ngebandingin dengan perusahaan mebel. Nah, itu juga bisa. Nah, misalkan nih perusahaan A dia pengen ngebandingin laporan keuangan dari perusahaan dia sendiri per tahun, misalkan dari 2017 2018. Misalkan kas di 2016 ada 500
500 miliar misalnya kayak gitu. Terus di 2017 ada kenaikan jadi 700 miliar, kan ada selisih tuh 200 miliar. Nah yang 200 miliar itu harus diungkapkan dalam catatan kaki, jadi dijelasin dari notes kecil gitu loh. Nah itulah tadi mengenai aturan yang diatur oleh Undang-Undang Laporan Keuangan Tahunan dari Belanda. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Alif Rum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pelaporan keuangan di Inggris. Nah, pelaporan keuangan di Inggris ini termasuk pelaporan keuangan yang paling komprehensif di dunia. Bisa dilihat di PPT. Laporan keuangannya umumnya meliputi yang pertama, laporan direksi, yang kedua, akun dan neraca laba rugi, yang ketiga, laporan arus kas, yang keempat, pernyataan total keuntungan dan kerugian yang diakui, yang kelima, pernyataan kebijakan akuntansi, yang keenam, catatan yang direferensikan dalam laporan keuangan, dan yang ketujuh, laporan auditor. Nah, di dalam laporan direksi ini akan mencantumkan atau membahas mengenai kegiatan utama bisnis, tinjauan operasi, dan kemungkinan perkembangannya, serta membahas peristiwa-peristiwa penting pasca neraca, juga membahas dividen yang direkomendasikan, nama direksi dan kepemilikan saham mereka, serta kontribusi politik dan amal. Nah, setiap perusahaan yang terdaftar harus menyertakan pernyataan mengenai tata kelola perusahaannya masing-masing. Nah, selanjutnya harus mengungkapkan mengenai remunerasi direktur, kontrol internal, serta komite auditor. Nah, perusahaan juga harus menyertakan pernyataan mengenai bahwa perusahaan itu sudah termasuk perusahaan yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya pelaporan keuangan suatu perusahaan juga harus melaporkan mengenai masalah sosial dan lingkungannya. Dan yang paling penting dalam pelaporan keuangan ini adalah setiap perusahaan harus menyajikan atau melaporkan laporan keuangan dengan pandangan yang benar dan adil sesuai dengan keadaan dan keuntungan perusahaan tersebut. Selanjutnya mengenai pelaporan keuangan konsolidasi. Nah, laporan keuangan konsolidasi ini merupakan tambahan terhadap induk perusahaan. Jadi pengendalian usaha anak perusahaan ini akan dapat terjadi ketika induk perusahaan ini memiliki kekuatan untuk memberikan pengaruh yang dominan atau kontrol terhadap usaha tersebut. Nah, jadi induk perusahaan dan anak perusahaan ini akan dikelola secara terpadu. Nah, London Stock Exchange ini butuh untuk setiap perusahaan harus memberikan laporan sementara setengah tahun dan juga harus memberikan laporan laba per sahamnya. Ketentuan lain pelaporan keuangan di Inggris yaitu perusahaan kecil dan menengah dibebaskan dari banyak kewajiban laporan keuangan. Undang-undang perusahaan sudah menetapkan kriteria ukurannya. Jadi secara umum, perusahaan kecil dan menengah ini dapat menggunakan akun yang disingkat dengan informasi minimum yang telah ditentukan. Nah, di sini untuk perusahaan kelompok kecil dan menengah itu dibebaskan dari laporan konsolidasi. Selanjutnya mengenai pengukuran akuntansi di Inggris. IFRS 7 menetapkan bahwa nilai wajar ditetapkan untuk aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi yang ada pada tanggal akuisisi, yang mencerminkan kondisi pada saat itu. Kerugian operasi di masa depan dan biaya reorganisasi tidak dapat dipertimbangkan dalam perhitungan goodwill, tetapi harus tercermin dalam pendapatan pasca akuisisi. Metode ekuitas digunakan untuk usaha terkait dan untuk usaha patungan yang perusahaan. Nah, aset dapat dinilai berdasarkan biaya historis, biaya saat ini, atau seperti yang dilakukan kebanyakan perusahaan menggunakan campuran keduanya. Jadi di sini, revaluasi tanah dan bangunan diperbolehkan. Kemudian, depresiasi dan amortisasi dapat disesuaikan dengan dasar pengukuran yang digunakan untuk aset dasar.
Nah, kemudian dalam praktiknya banyak perusahaan yang menggunakan atau memanfaatkan biaya pengembangan. Nah, inventories atau disebut juga dengan saham dinilai pada biaya yang lebih rendah atau nilai realisasi bersih berdasarkan FIFO atau dasar biaya rata-rata. Jadi, di sini LIFO tidak dapat diterima. Sewa yang mengalihkan risiko dan manfaat kepemilikan kepada penyewa dikapitalisasi, dan kewajiban sewa guna usaha disajikan sebagai liabilitas. Nah, biaya pemberian pensiun dan tunjangan pensiun lainnya harus diakui secara sistematis dan rasional. Kemudian, untuk kerugian kontingensi dapat diakui jika memungkinkan dan dapat diperkirakan dengan akurasi yang wajar. Selanjutnya, mengenai pajak tangguhan. Pajak tangguhan ini dapat diakui berdasarkan metode liabilitas. Nah, untuk saldo pajak tangguhan jangka panjang dapat dinilai dengan diskonto nilai sekarang. Nah, setelah kita tahu mengenai pengukuran akuntansi, di sini terlihat bahwa terdapat peluang pemerataan laba. Nah, di sini kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena adanya fleksibilitas antara adanya penilaian aset dan bidang pengukuran lainnya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ringkasan praktik akuntansi yang signifikan antara IFRS, Prancis, Jerman, Republik Ceko, Belanda, dan Inggris. Nah, bisa dilihat di PPT. Di sini terdapat 10 tipe. Terus juga di sini ada ketentuan-ketentuan tambahan dari beberapa negara. Nah, pertama mengenai kombinasi bisnis menggunakan pembelian atau penggabungan. Semuanya menggunakan pembelian, tetapi ada ketentuan seperti di Prancis, Belanda, dan Inggris itu penggabungan diizinkan untuk keadaan yang lebih sempit dan ini tidak banyak digunakan. Untuk goodwill, IFRS ini dikapitalisasi dan menggunakan tes penurunan nilai. Nah, untuk sisanya dikapitalisasi dan amortisasi. Tapi untuk Jerman dan Republik Ceko ini bisa dihapuskan untuk cadangannya. Nah, untuk Belanda itu juga dikapitalisasi dan diamortisasi, tetapi ada ketentuannya bisa dihapuskan untuk ekuitas pemegang saham atau ke pendapatannya. Nah, untuk Inggris ini ketentuannya tidak diamortisasi pun diizinkan jika dilakukannya peninjauan kembali penurunan nilai tahunan. Nah, yang ketiga ini rekannya. Semuanya ini menggunakan metode ekuitas. Nah, yang keempat adalah penilaian aset. Jadi untuk IFRS, Belanda dan Inggris itu menggunakan biaya historis dan nilai wajar. Sedangkan untuk Perancis, Jerman, Republik Ceko itu hanya menggunakan biaya historis. Kemudian biaya penyusutan. Nah, untuk IFRS, Republik Ceko, Belanda, dan Inggris ini menggunakan basis ekonomi, sedangkan untuk Perancis dan Jerman menggunakan basis pajak. Nah, selanjutnya penilaian persediaan LIFO. Untuk IFRS, Perancis, Republik Ceko, dan Inggris ini tidak diizinkan, tetapi untuk Jerman dan Belanda diizinkan. Yang ketujuh adalah kemungkinan kerugian. Nah, semuanya ini mengakui kemungkinan adanya kerugiannya. Nah, kemudian sewa pembiayaan. Nah, untuk IFRS, Belanda dan Inggris ini menggunakan kapitalisasi, tapi untuk Prancis, Jerman, Republik Ceko itu tidak dikapitalisasi. Terus untuk pajak tangguhan, untuk IFRS, Republik Ceko, Belanda, dan Inggris ini diakui, tetapi untuk Prancis dan Jerman itu tidak mengakui. Dan selanjutnya cadangan untuk perataan laba, IFRS ini tidak menggunakan, sementara Prancis dan Jerman ini menggunakan.
Tetapi untuk Republik Ceko, Belanda, dan Inggris ini hanya beberapa yang digunakan. Ya oke, saya Alifrum Salehadi Wirahman di sini akan melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai Accounting Regulation and Enforcement itu sendiri. Nah, di sini mengenai DASB. DASB singkatan dari Dutch Accounting Standard Board, yang mana isinya memuat masalah pedoman umum dapat diterima atau tidak diterima dalam prinsip akuntansi. Nah, DASB itu sendiri terdiri dari yang pertama ada pembuat laporan keuangan atau pengusaha, yang kedua ada pemakai laporan keuangan atau perwakilan serikat pekerja dan analisa keuangan, dan yang ketiga itu ada auditor dari laporan keuangan. Nah, jadi DASB itu merupakan suatu organisasi swasta yang dibiayai oleh hibah dari komunitas bisnis dan profesi audit, yang mana kegiatannya itu dikoordinasikan oleh FAR atau Foundation for Annual Reporting, yang mana FAR juga yang menunjuk para anggota DASB dan memastikan dana yang memadai. Nah, DASB itu sendiri juga menggunakan kerangka kerja konseptual yang merupakan terjemahan dari kerangka IASB. Sebelum tahun 2005, DASB itu memiliki strategi untuk mengadakan perubahan IFRS ke dalam standarnya sendiri. Tetapi strategi tersebut berubah karena adanya peraturan dari Uni Eropa yang masih membutuhkan IFRS untuk perusahaan terdaftar. Jadi sekarang ini DASB hanya terfokus pada pelaporan keuangan untuk perusahaan yang tidak terdaftar. Nah, selanjutnya itu mengenai otoritas Belanda sendiri ya untuk pasar keuangan atau disebut sebagai AMF. Nah, AMF ini berfungsi untuk mengawasi operasi di pasar sekuritas, yang mana meskipun kedudukannya itu di bawah Departemen Keuangan, tetapi AMF ini memiliki otoritas administratif yang otonom. Ya, jadi salah satu tanggung jawabnya itu pada tahun 2006 yaitu sebagai pengawasan pelaporan tahunan dan audit untuk perusahaan terdaftar. Divisi pengawasan memastikan bahwa laporan keuangan sudah sesuai dengan standar dan hukum yang berlaku. Sedangkan divisi pengawasan kantor audit memastikan bahwa audit yang berlaku sudah dipatuhi dengan benar. Nah, berbicara mengenai fitur unik sendiri ya dari sistem Belanda untuk menegakkan kepatuhan dengan persyaratan akuntansi, contohnya itu adalah Enterprise Chamber, di mana Enterprise Chamber pengadilan spesialisnya itu terhubung langsung ke Pengadilan Tinggi Amsterdam, dan keputusan Chamber tersebut juga bisa memodifikasi pelaporan keuangan serta memunculkan adanya berbagai penalti. Jadi meskipun aturan itu hanya berlaku untuk perusahaan terdakwa, tetapi terkadang mereka menyatakan aturan umum yang dapat mempengaruhi praktik pelaporan perusahaan yang lain. Nah, selanjutnya itu mengenai audit ya. Jadi audit itu merupakan salah satu profesi yang sudah diatur tersendiri di Belanda. Nah, badan pengurusnya itu adalah NIFRA atau Netherlands Institute of Registered Accountants, yang mana NIFRA itu terlibat ya atau terus mendominasi dalam hal yang berhubungan dengan akuntansi dan audit di Belanda sendiri. NIFRA juga berpartisipasi dalam Dewan Standar Akuntansi Belanda dan di komite dibebankan untuk merevisi undang-undang akuntansi dari Kode Sipil Belanda. Anggota NIFRA itu juga melayani ya di Enterprise Chamber seperti akuntansi fakultas di universitas terkemuka di Belanda, pada IASB dan komite dari Uni Eropa, OECD, PBB, dan Federasi Internasional Akuntan. NIFRA sendiri juga memiliki sekitar 14.000 anggota yang mandiri dalam menetapkan standar audit, serta profesinya yang kuat mengenai kode etik nasional yang memiliki status hukum. Nah, sampai pada tahun 1993 itu hanya anggota NIFRA lah yang mampu mensertifikasi atau mengesahkan laporan keuangan. Tuh. Nah, audit sendiri di Belanda itu terdapat dua jenis ya, yaitu ada Register Accountants atau RAS, dan yang kedua itu ada Administrative Accountants atau AAS.
Nah, dalam perubahan tahun 1993 tersebut, itu memungkinkan AAS bisa mengesahkan juga laporan keuangan jika mereka itu mengikuti pelatihan tambahan. Tetapi seiring berjalannya waktu, pelatihan dan pendidikan RAS dan AAS itu sudah mulai terstandarisasi. Ya. Selanjutnya itu mengenai pelaporan keuangan sendiri ya di Belanda. Jadi kualitas pelaporan keuangan di Belanda itu sangat tinggi, di mana pelaporan keuangan menurut undang-undang harus diajukan dengan bahasa Belanda, tetapi bisa dengan bahasa lain seperti bahasa Inggris, Prancis, Jerman, di mana harus terdiri dari yang pertama laporan neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga catatan atas laporan keuangan, yang keempat laporan direksi, dan yang kelima itu ada informasi yang ditentukan lainnya. Nah, untuk laporan laba rugi dan laporan neraca itu tentu sangat diperlukan ya oleh perusahaan besar dan menengah. Nah, untuk catatan itu harus bisa menggambarkan prinsip-prinsip akuntansi yang dapat digunakan dalam penilaian dan penentuan hasil, serta alasan dibalik perubahan akuntansi apapun. Untuk laporan direksi, isinya itu harus bisa mengkaji posisi keuangan pada tanggal neraca serta kinerja selama tahun keuangan. Nah, untuk informasi yang ditentukan lainnya, dia itu harus memuat laporan dari auditor serta alokasi laba untuk tahun ini. Nah, jadi pelaporan keuangan tahunan di Belanda sendiri itu harus disajikan oleh perusahaan induk saja dan secara konsolidasi, di mana persyaratan pelaporannya itu bervariasi tergantung dari ukuran perusahaan. Untuk perusahaan kecil, dia itu dibebaskan dari persyaratan audit serta laporan keuangan konsolidasi dan bisa mengajukan laporan laba rugi dan laporan neraca secara singkat ya. Nah, untuk perusahaan menengah, dia itu harus mengajukan laporan yang sudah diaudit serta harus menerbitkan laporan laba rugi terkondensi itu. Jadi untuk perusahaan terdaftar sendiri, dia itu masih membutuhkan IFRS untuk membuat laporan keuangan konsolidasinya. Sedangkan untuk perusahaan induk, yaitu bisa menggunakan pedoman akuntansi IFRS, pedoman akuntansi Belanda, maupun campuran dari keduanya. Nah, jadi intinya itu semua perusahaan yang ada di Belanda itu bisa menggunakan pedoman akuntansi IFRS tanpa harus menggunakan pedoman akuntansi Belanda itu sendiri. Tuh. Nah, selanjutnya itu mengenai pengukuran akuntansi di Belanda ya. Jadi meskipun metode penyatuan kepentingan akuntansi untuk kombinasi bisnis itu diperbolehkan dalam keadaan terbatas, tetapi hal tersebut itu jarang digunakan di Belanda sendiri, di mana praktik normal yang biasa digunakan itu adalah metode pembelian, yang mana goodwill merupakan selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar aktiva dan kewajiban yang diperoleh. Biasanya itu dikapitalisasi dan diamortisasi selama masa manfaatnya hingga maksimal 20 tahun. Ini juga bisa dibebankan langsung ke ekuitas pemegang saham atau untuk pendapatan. Nah, untuk metode ekuitas sendiri itu diperlukan ketika investor memiliki pengaruh signifikan pada bisnis dan kebijakan keuangan perusahaan. Untuk joint venture itu dapat dipertanggungjawabkan ya baik dengan metode ekuitas maupun metode konsolidasi proporsional. Untuk penjabaran mata uang asing itu mirip dengan IFRS sendiri. Nah, untuk neraca entitas asing itu diterjemahkan pada penutupan akhir tahun tingkat. Sedangkan laporan laba rugi itu diterjemahkan pada penutupan atau rata-rata. Ya, untuk metode temporal sendiri itu digunakan untuk kegiatan asing langsung dengan penyesuaian dibebankan untuk penghasilan. Nah, fleksibilitas Belanda sendiri ya terhadap pengukuran akuntansi itu merupakan yang paling jelas dalam mengaitkan penggunaan nilai saat ini untuk aset berwujud seperti persediaan dan aset tetap, di mana nilai saat ini itu dapat menjadi nilai penggantian, jumlah yang dapat dipulihkan atau nilai realisasi bersih. Itu akuntansi nilai saat ini juga diharapkan ya diterapkan secara konsisten. Nah, akuntansi Belanda sendiri untuk beberapa perusahaan itu banyak yang menggunakan nilai saat ini. Philips itu bisa dibilang contoh yang paling mencolok ya, mulai menggunakan nilai saat ini akuntansi pada tahun 1951, tetapi ditinggalkan pada tahun 1992
untuk kepentingan perbandingan internationality. Namun, nilai saat ini itu masih mendapat tempat tersendiri dalam akuntansi Belanda ya, karena perusahaan-perusahaan yang menggunakan biaya historis untuk neraca dan laporan laba rugi itu agar bisa mengungkapkan informasi biaya tambahan saat ini dalam catatan mereka. Nah, ketika biaya historis digunakan untuk persediaan, umumnya dinyatakan sebesar nilai terendah antara biaya atau nilai realisasi bersih dengan biaya yang ditentukan oleh metode FIFO, LIFO, maupun average. Nah, akuntansi nilai saat ini juga tidak dapat diterima untuk tujuan perpajakan ya. Jadi, ketika nilai saat ini digunakan untuk pelaporan keuangan, maka akan timbul perbedaan permanen dan bukan sementara. Karena perusahaan Belanda itu memiliki fleksibilitas ya dalam menerapkan aturan pengukuran, yaitu salah satunya akan menduga bahwa akan adanya peluang untuk peralatan laba. Selain itu, ada fleksibilitas dalam menyediakan kemungkinan kewajiban di masa depan. Misalnya itu ketentuan untuk pemeliharaan berkala dan perbaikan besar. Nah, selanjutnya itu mengenai akuntansi di Inggris ya. Jadi, akuntansi di Inggris itu dikembangkan sebagai disiplin independen pragmatik. Tujuannya itu untuk menanggapi kebutuhan dan praktik bisnis secara konsisten. Nah, seiring berjalannya waktu, hukum perusahaan itu berturut-turut menambahkan struktur dan persyaratan lain ya. Tetapi masih memungkinkan akuntan itu cukup besar fleksibilitasnya dalam penerapan penilaian profesional. Nah, sejak tahun 1970-an, yang terpenting sumber pengembangan dalam hukum perusahaan itu adalah arahan dari Direktif Uni Eropa, terutama itu arahan keempat dan ketujuh direktif. Nah, untuk warisan akuntansi dari Inggris ke seluruh dunia itu juga sangat besar ya. Nah, Britania Raya itu merupakan negara pertama di dunia yang mengembangkan profesi akuntansi seperti yang kita kenal pada hari ini. Konsep presentasi wajar hasil keuangan dan posisi keuangan atau pandangan benar dan adil itu juga berasal dari Inggris. Nah, pemikiran dan praktik akuntansi profesional juga diekspor ke Australia, Kanada, Amerika Serikat, dan negara-negara bekas jajahan Inggris lainnya, termasuk Hong Kong, India, Kenya, Selandia Baru, Nigeria, Singapura, dan Afrika Selatan. Selanjutnya itu mengenai peraturan dan pengukuran akuntansi ya di Inggris. Itu terdapat dua sumber utama standar akuntansi keuangan di Inggris, yaitu hukum perusahaan dan profesi akuntansi Sion. Di mana kegiatan perusahaan yang didirikan di Inggris itu secara luas diatur oleh undang-undang yang disebut sebagai Companies Act. Nah, Companies Act ini telah diperbarui, diperpanjang, dan dikonsolidasikan selama bertahun-tahun gitu. Contohnya itu pada tahun 1981 adanya instruksi keempat Uni Eropa yang diimplementasikan untuk menambahkan aturan hukum tentang format, prinsip akuntansi, dan akuntansi dasar konvensi. Perusahaan juga dapat memilih dari format neraca alternatif, 4 laba, dan format akun kerugian. Undang-Undang tahun 1981 itu juga menetapkan 5 prinsip dasar akuntansi ya. Yaitu yang pertama, ada pendapatan dan biaya dicocokkan dengan basis accrual. Yang kedua, aset individual dan item kewajiban dalam setiap kelas aset dan liabilities adalah dihargai secara terpisah. Yang ketiga, prinsip konservatisme atau kehati-hatian itu diperlukan ya, terutama dalam pengakuan pendapatan terrealisasi dan semua kewajiban dan kerugian yang diketahui. Nah, yang keempat, diperlukan penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten dari tahun ke tahun. Dan yang kelima, prinsip kelangsungan usaha itu berlaku untuk entitas yang dipertanggungjawabkan.